Hidup tidak selamanya hidup, senang tidak selamanya senang. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya kematian, deka akan apa sangadi pun Allah taala. Betul? Deka akan apa sangadi pun Allah taala. Tahu sogi kasiasi pasti mati. Matandra jabatan, deka ke jabatan mati. Laki-laki mati, perempuan mati. Ustaze, mon repi. Ini nama ceramah. Tusukuro si mapoji tan regangka laur sisiara jangan na pung Allah Ta'ala nasa bangkamuan ni sikin na wirip pung Allah Ta'ala pamasina sehingga nato pada angka sikit tudang rilen na ye onrong asige nangenge onrong engkay na pabaraka pung Allah Ta'ala na inringi pamase mudah-mudahan insyaallah hadere keta mudah-mudahan kampota desa bulu cindrana insyaallah mudah-mudahan apa baraka pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah yang kaya hadirir lina yewni mudah-mudahan engka manangin lomo-lomo iya pung Allah Ta'ala sinina jama-jamata. Mudah-mudahan insyaallah yarpun nailasa mudah-mudahan engke na pangada pung Allah Ta'ala barakana pengajian ta yewni. Khusus untuk bapak-bapak Masya Allah luar biasa yang antusias hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan hujan bosi-bosi tapi kamu pakai hadir di lena yewe mudah-mudahan insyaallah na panonnoy pun pung Allah Ta'ala bosie mancaji bosi pamase ri desa bulu cendrana ini. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Bapak untuk mengisi ceramah pengajian. Kada katega monro tujunna bilang di Kabupaten Sidrap Ustaz. Tega ki monro Ustaz bilang kat di Kabupaten Bulukumba. Hama, mabela tu. Kada ka mabela. Tapi insyaallah kalau diberikan amanah kami siap datang. Alhamdulillah tadi pukul 9.30 start dari Kabupaten Bulukumba kami dapat sholat asar di Kabupaten Wajo kemudian melakatkan langsung ke sini. Langsung kami tiba di sini disuguhkan dengan makan heban Andrena. Subhanallah. Engkamanen ni baling katuni dagingnya langsung asa dimesok mitai. Tapi insyaallah apa yang dilakukan oleh Bapak Haji dan Ibu Haji tidak ada harapan supaya insyaallah kita doakan beliau mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Karena kata Rasul barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah seperti malam ini, nigi tahu maka akajena untuk melekatkan ceramah mendengarkan ceramah pada malam ini, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Egana rodendre Muhammad, batu-batuan menjadi saksi, daun-daunan menjadi saksi. Daun kemana nih? Daun loka ada. Keloro ada. Wih, itu daun keloro bu paling tinggi proteinnya ternyata. Orang Sidrap suka juga daun keloro. Bu sama Bulukumba. Di kampungku ya pokoknya no keloro, no party. Cocok mi keloro toja sana di sini. Nih, weh subhanallah. Dan itu ternyata memang Pak orang-orang yang suka makan daun kelor jago-jago. Termasuk orang Sidrap banyak orang jago-jago. Patega-tega kak monro pasti kau Sidrap uruntu. Di mana ke ceramah? Ceramah di Jakarta engkau Sidrap, ceramah di Papua engkau Sidrap, ceramah di Malaysia engkau Sidrap, ceramah di Batam engkau Sidrap, bahkan pernah ke ceramah di penjara engkau Sidrap. Makanya orang Sidrap itu jago-jago. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Sidrap semakin maju. Amin. Coba kita bersalawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala
Yasin Habibillah. Sekali pi. Salatullah Mullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah Yasin. Masya Allah, luar biasa. Hebat betul ibu-ibu subhanallah. Sabar mana wajah-wajah surga mana insya Allah. Amin. Sabar mana kulak kain nanya. Ya kumatin roy. Mau topi bapak nah. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ini sudah berada di akhir-akhir tahun 1443 Hijriah. Tidak lama lagi 4 hari ke depan kita menuju 1444 Hijriah. Umat seleng, umat seleng, engkaniga pada talinga, engkaniga pari marengar dari pungala ta'ala, engkaniga mega amalatta riolona pungala ta'ala. Magai jangan sampai mati lo mau pikir mita rasanya tongeng, jangan sampai mati lo mau pikir mita kehidupan ke sana, tapi teneloran ni pungala ta'ala karena umur semakin tua dan mungkin kita akan menuju kehidupan yakni namanya kematian. Nah ini hidup elok kilo tega, pasti kita akan merasakan hal yang tersebut. Betul? Maka apa harapan kita? Mari terus berbenah, mari kita terus genjot, mari kita terus untuk berbuat baik. Sarekom menyudingi salama lino letu di akhirat. Ibu, Pak, meloki salama. Nasa Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekomeloki nasa salama. Dua golongan pada cengi. Aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu pesuni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, neke majaki membeli bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Harus mengakun. Pangkameto tahu biasanya rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, macarita mikiri kanang, nyanyi. Agana carita bunga-bunga. Di Bulukumba viral bunga janda bolong. Di Sidrap ada juga. Sama jaki. Makanya dituntut kita, ya Allah, berikan kami kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, berikan kami keberkahan ya Allah. Berikan kami barakah kengatongeng. Bapak Haji Panasrudin bersama dengan istrinya tidak mengharap apa-apa. Panasrudin bukan tidak cita-cita. Pak biasa tuh, biasa tuh baru mau melaksanakan kegiatan, narikung kelo nah. Mau maju. Mau maju ke zon 1. Tuh? Tapi alhamdulillah beliau tidak ada ustadz, hanya datang untuk bersilaturahim, hanya datang untuk saling mendoakan supaya kenapa? Barakana jama-jamangnya. Nasa barakatai rilebona linoy, barakana jama-jamangnya. Cede mega capu, matandra jabatan degaka jabatan relatif, semua sama di hadapan Allah. Apa yang membedakan amanu wattaqau adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka diharap Panasrudin tidak ada yang lain supaya berkah kehidupan agar dia sangat barakakeng. Barakah itu semakin kita dekat untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasar barakah? Melahirkan ketenangan. Ada orang mega orang paranna tapi sengi masuk sana mabela boleh dibarakae. Ada orang mega otona tapi sengi pusing mega boleh dibarakae. Harta itu hanyalah simpanan. Harta itu adalah merupakan ujian. Apa yang berkah? Menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah dilakukan oleh beliau. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Masya Allah. Sudah Mi, sudah. Hebat naman to, subhanallah. Makanya kita dirapatkan,
Jadikan muhasabah diri ya Allah. Berbagai macam musibah Engkau berikan kepada kami, berbagai macam masalah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tunjukkan pengertian dengan pengertian-Mu ya Allah. Tunjukkan keberkahan-Mu ya Allah. Kau tunjukkan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mudahkan segala urusan-urusan kami. Karena yang namanya manusia Pak, dek gaga rupa atau dek gaga masalahna. Betul? Maikala semua manusia pasti punya masalah. Ustaz lebih-lebih. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Tapi kami banyak masalahnya perempuan. Masalah yang pertama arisana deva nendre malipuno si. Masalah yang kedua cicilana deva na lepu pusi misedeng. Masalah yang ketiga anak na melok boting. Detona jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na elok to. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia ini, maka banyak-banyaklah berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Andre Guruta, nereko banyak masalah coba banyakin itu baca-baca surah di dalam Al-Qur'an. Apa yang dibaca Ustadz, baca itu surah Yasin setiap malam Jumat. Wih, barakat atau berkah kehidupan itu, Bu. Bu, tak tahu surah Yasin toh? Baik, juz keberapa? Pikir salah nih. Juz 25. Mana ke 25? 20 sah? Kapapa. Anda sekian bonai. Berapa? Insyaallah. Baik. Itu surah Yasin, Bu, banyak berkahnya. Ketika ada orang sakit menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin, Allah mudahkan. Ada berkata berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mapamate? Tidak. Cuman diambil berkahnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah ku hadapi ini bulan ya Allah. Egana masalah ku puang, jauhkan dari segala masalah. Baca Al-Quran, baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, mesuni bahasaku. Bahasa Bulukumba, garing, malasa. Ada orang Bulukumba di sini? Enggak. Ada orang Bulukumba? Nah. Ada sakit angkala sata, ya Allah, pabarakana baca surah Yasinku ya Allah, sembuhkan sakitku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, kalau Allah berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca ini surah Yasin aja agur kuberi. Betul tidak? Alhamdulillah. Coba kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Minta mic satu. Mic. Itu. Saya dipandu kembali. Kasih Ustaz Sulfajar. Insyaallah. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tak kalai den bahas tentang utang piutang. Ada doa diajarkan oleh Andre Guruta. Ini bagus dibaca. Kisahnya ini ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seorang sahabat berkata kepada Umar, Umar, ada masalahku. Apa masalahmu? Bilang, Kak, malu kak kasih tahu ki Umar, masih rika pewangi. Jadi bagaimana nih?
Bilang, ajarkan saya doa Umar supaya Allah mudahkan untuk bayarkan utangku. Oh begitu bilangnya. Berkata Umar, insya Allah kau amalkan ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kemudahan. Makanya ada doa supaya diberikan kemudahan untuk membayar utang. Mau diajarkan? Bo cepat apa ya? Enggak tilada mania. Nasangkin renah. Kata Umar, baca ini setiap hari Jumat. Ibu-ibu kan denalo kemaju atau bapak-bapak ajarkan kepada suamita. Nareko diase makadan itu pakato bayase. Makumelo ni natutup bu pak. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu ya setudan ni, setelah tudan ni ya idi yawa ibaca mi doanya, ini mi doanya. Tanir den re. Bukan itu tadi. Oh. Ada mi mau catat. Bukan tadi itu, baru pembuka itu tadi. Baca mi doanya. Apa doanya menurut Andri Guru tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Baca itu insya Allah setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kemudahan. Sudah dihafal? Belum? Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Insya Allah. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Gampang, sogo kak kopi. Baik, amalkan itu doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam hidup di dunia ini. Jadi tenang kehidupan di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa panggil kita panggilan yang terbaik supaya nauliki pung Allah taala dengan panggilan yang sempurna. Karena kita hidup di dunia ini, semua akan bersilih berganti. Hidup tidak selamanya hidup, senang tidak selamanya senang. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan menghadap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya kematian, dek gak kenapa sangadi pung Allah taala. Betul? Deka kenapa sangadi pun Allah Ta'ala. Tahu sogi kasyasi pasti mati. Matandra jabatan, deka jabatan mati. Laki-laki mati, perempuan mati. Ustaze mon repi. Ini kalau ceramah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nanti diantar, maka tiga yang akan mengantar kita. Nariko diantar kimatul lalu kubur, tiga yang akan mengantar. Pertama kata Rasulullah keluarga, yang kedua kata Rasulullah barang-barang dari kongka, yang ketiga amala. Nekali dua mon rosedi pulang dua tinggal satu. Ammoterangi ruah mantangi sedre. Bahasa gue. Masuk bahasa aku makokoy. Pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Makanya sebelum disalahi anak ta, dengarkan baik-baik. Sebelum kita tinggalkan anak, didik dengan baik. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Rasul, ada nanti orang tua di peresa hajina mabrur, di peresa sedekana liwaigana, di peresa berajamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang memanggil di belakang. Berkata ini orang, malaikat, tahan dulu tuh bapak, balik dulu. Ternyata balik, anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang, malaikat, ini orang tua ku dia rajin ke masjid. Kuakui dia rajin majelis talim, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia tidak pernah mengajarkan saya tentang agama. Dia tidak pernah mengajarkan saya tentang sholat. Demi Allah malaikat, karena tidak pernah kena suruh tentang agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena lupa malaikat, neraka baliaganku. Malaikat, saya keberatan. Orang tua aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan agama. Halo.
Hikmah yang kedua yang ingin saya sampaikan, didik anak tak dengan agama. Paling tidak mengaji nasi bawa sempajan na yolo. Betul? Bu, modal mi itu bu narikung kanak tak macam mengaji. Minta maaf. Saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Umpamanya disuruh anak tak pada hari itu, nak pergi kau mengaji. Pergi mengaji. Dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajar kita orang tua. Ditanya kita dalam kubur, kurang persiapan. Man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia. Dia baca bismillah, makutani malaikat mungkar. Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka paling utama, didik agama anak. Kasih masuk mengaji di TK TPA. Di masjid takkan ada TK TPA-nya? Ya, ada. Subhanallah. Membayar tidak? Wajah, jangan, saya tidak sepakat kalau gratis. Bayar ki kasihan. Hargai ilmunya itu guru. Betul? Hargai, Masya Allah. Nah modal itu bu, kalau ada nata pintar baca Al-Quran, modal. Ada tong itu orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nawajak kontang 500 sebu, 700 sebu, 1 bulan tidak ada menunggak. Sekalinya TPA, 20.000 menunggak 7 bulan. Hah, betul tidak? Harus mengaku nih. Subhanallah. So, makanya biasa saya lihat itu ada guru TK TPA kasih makojo. Guru dia agak gaji, tapi insya Allah ada guru TPA hadir pada malam ini. Kojo. Minta maaf bun. Insya Allah orang bulu cenderana baik-baik semua. Amin. Mudah-mudahan ibu TK TPA mudah-mudahan berkah. Amin. Malolo kita. Subhanallah, Masya Allah. Yang hadir malam ini, cantik desa di welo desa Joko Bulu Kumba. Apalagi kerudungnya muamang kemana nih warnanya? Ada kuning, ada hijau, ada pink. Mudah-mudahan lunas. Enak aja kia malah. Lunas ji. Alhamdulillah. Kesini tuh pale. Pertama didik anak dengan baik. Ya, Budi. Paling utama mengajinya dulu, salatnya dulu. Kalau sudah itu insya Allah modal nih bagi orang tuanya. Ustaz, kalau agama saya lihat Ustaz Ai tidak bisa meningkat. Jangan capak. Tidak boleh. Ustaz tidak bisa meningkat. Bu, saya ini story sedikit. Saya ini besar di Bone, 6 tahun di Bone. Lanjut di pondok pesantren Asade Sengkang 9 tahun. 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Pahit manis sudah semua kurasakan. Kadang pernah tidak makan. Mau dia apa kalau tidak ada uang? Dia agak habis beras kasihan. Nah jauh orang tua. Jauh orang tua. Tapi insya Allah saya hakul dalam hakin. Ketika kita tolong agamanya Allah, insya Allah ada barakahnya. Ya kesina di Sengkang, itu bagusnya di Sengkang. Kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil, pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Lupuki. Doka ki mengaji kor sebelum mengaji mandre kiolo lipat capu mening. Mengaji. Habis lagi makan mengaji 30 juz. 15 orang kita 2 juz. Habis lagi mengaji ada lagi teng sama kue dipacapu sih. Kada siloku Andre Ustaz apa det napata runtuh. Barusan tak dapat. Iya. Habis lagi teng sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Siaga di sana 20.000 rupiah. Gembira nyawanya. Itu kurasakan Pak.
bisa maki makan, bisa maki belanja besok. Tapi ada mentomi temanku, Pak Drisik mentomi di atas Pak Drisik, sakit mentomi di atas sakit kalian. Tidak ada mie berasnya, tidak ada mie ikannya, habis mie uangnya. Kadang menunggu kiriman tidak ada, terlambat kiriman datang. 10 hari menunggu tidak ada kiriman. Biasa ku dengar tahajud, dia minta doa sama Allah. Tahajud, puang, barakana puang. Keberikan ujianmu begitu besar, betapa pedihnya puang. Tapi ku sak barakangi, jauh daripada penting. Insya Allah ada pak barakana. Tapi insya Allah mudah-mudahan engkau si tomate baja. Tanya to ya siloko mi. Tapi uang kalingi mondri makarato ka amin ya Allah. Pada mau ke cukau lu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah barakah nagamai sudah keliling ceramah, sudah keliling ceramah, subhanallah, sudah di luar daerah pernah, di luar negeri juga pernah, semua dijamin, pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan dijamin, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Alhamdulillah. Maka dia nama tendang hati, barakah nagamai. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetes siaga nih. Palosikan lesu. Ada bajang. Masih mau? Sanggup sampai jam 12? Nyamak ko tuh. Lau kalesu bulu kumba. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ternyata kebahagiaan sederhana. Ternyata kebahagiaan, tidak usah mikir terlalu bagaimana. Bukankah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Namanya ujian titipan, namanya titipan indrang. Desa indrang pasti kita akan kembalikan di hadapan Allah. Maka ketika Allah kasih kenikmatan besar, tidak usah mikir terlalu gimana gitu, santai maki. Betul? Ada tong orang baru kaya-kaya, sombongnya minta ampun. Ada orang pak baru pejabat-pejabat, matojo nilonna. Nyamapai putara. Betul? Santai. Nabi para sahabat orang Bugis Tanah Bone, ana ambil ku sifatnya itu garam. Anakku sifatnya rupa J. Kenapa itu garam anak? Itu garam masempu nama roa. Memiliki 10 sebu di pasai. Liwa dia gana. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya masakannya kondo dan coto, nah kalau dia gagap pejana tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi batandra kiguna. Anakku, ambil ke sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana merekada, sederhana berpakaian. Tapi nari kode gagak ki disapaki, engkau mau tahu asalan de gagak disapa. Tege ponganu, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau mau tahu asalan kayak apa naik tensi. Mapa kiri-kiri, asalan kau masinggung di kiri kanan. Jangan mau kacilaka. Betul tidak? Sederhana saja. Pak Nasarudin tunjukkan itu. Beliau sangat sederhana. Beliau pengusaha ulung. Beliau banyak usahanya di luar sana di Kalimantan. Masya Allah, kesederhanaan beliau yang Allah angkat. Mudah-mudahan Pak Nasruddin panjang umur, sehat selalu. Anaknya sudah mendaftar lagi dokter, subhanallah. Sudah ada lagi cucunya. Mudah-mudahan itu barakah semua itu. Ketenangan hati, asas manfaat buat kita. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan sendiri. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan sendiri. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan didatangi dua malaikat Munkar wa Nakir. Bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab amal. Tiba masanya kita akan sendiri. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, sudah berakhir di tahun 1443, akan menuju lagi 444. Kami tidak pernah berubah ya Allah. Akan tiba masa kita akan menyesal. Akan tiba masa kita akan menangis nanti di depan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan sendiri nanti di dalam kubur. Apa yang akan temani? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Akan tiba masa sendiri, ditinggalkan semua harta.
anak tak ditinggalkan, orang perat tak disalai, bola tak ditinggalkan, harta tak berheto-heto kita akan tinggalkan. Satu yang akan temani, ayyukum ahsanu amala. Maka bermuhasabah diri. Banyaknya dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, berbagai macam kehilapan yang kami lakukan. Dengan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bayangkan ketika kita menghadap nanti dalam kubur kemudian kita sendiri. Bayangkan ketika malam ini adalah malam yang terakhir buat kita. Bayangkan ketika kita nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak ada yang bawa. Kita akan menyesal penuh dengan penyesalan. Tidak ada gunanya yang kita miliki hari ini karena kita tidak pernah gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Mudah-mudahan kita semua dalam hal kebaikan. Yang kedua, yang akan ngantar kita pulang hartata disalai. Makanya kata Nabi, iya rohana orang parangi loridi telung itu haknya harta kepada kita 3 ji. Pertama hanya untuk dipakai makan, yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian, yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Jadi usahakan ngiro engka duit tamat di masjid. Seke. Iya. Kamu tahu kikir gelam paku jambatan. Desi senelo cipe. Masya Allah. Aduh. Harta yang kita sumbangkan bukan uang di bank, bukan uang tabungan sesungguhnya berapa kita sumbangkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan ada kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ini Nabi Musa ada umatnya miskin sekali kasihan. Namanya miskin, makan hari ini tidak makan besok. Makan besok tidak makan lusa. Itu. Akhirnya dia selalu mengeluh kepada suaminya. Mengeluh. Ya suamiku, ini kasihan tidak pernah berubah kehidupan bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadu kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa akan diberikan keistimewaan. Bisa berbicara kepada Allah. Bagaimana kita adukan masalah ini? Oh, mengadu. Mengolok-olok. Nabi Musa, saya ini orang miskin. Terus bagaimana? Bagaimana kalau adukan masalah kami? Karena kami adalah orang miskin kasihan. Kasihkan kami keberkahan. Berikan kepada Allah. Tanya kepada Allah supaya kami diberikan menjadi orang yang kaya. Nabi Musa langsung tertantang. Begitu insya Allah saya akan menghadap kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah, ya Allah, saya didatangi umatku kasihan. Besar masalahnya. Apa masalahnya? Dia orang miskin. Dia minta untuk dikayakan. Berkata Allah, insya Allah dengan rahmatku, dengan pemaseku akan kukayakan mereka berdua. Tapi ingat, hanya kujangkakan dia kaya hanya cukup 1 tahun. Oh begitu? Bilang iya. Diberikan jangka cukup 1 tahun. Diberikan. Berkata Nabi Musa, kembali kau. Insya Allah berusaha kau ini. Tapi jangan kau harus tahu. Hanya cukup 1 tahun menjadi orang kaya. Siap, yang penting pernah kurasakan. Kembali berusaha, berhasil usahanya, maju tambangnya, luar biasa tanam tamannya, semua kebun-kebun kurmanya jadi menjadi orang kaya 1 tahun. Saking ingin dinikmatinya, seluruh harta kekayaannya dia sumbangkan, seluruh harta kekayaannya dihabiskan untuk orang-orang miskin. Ada orang yang miskin, pokoknya disebutkan semua, disumbangkan semua. Akhir kehidupan tahun berkata kasih habis mami, dia namanya teman caji dia teman pedih. Mau dikasih habis tapi semakin bertambah. Semakin mau dikasih habis bertambah. Berlanjut 1 tahun, dia pernah jatuh miskin. Lanjut lagi 2 tahun, dia pernah jatuh miskin. Lanjut lagi 3 tahun, dia pernah jatuh miskin. Setelah lanjut selama bertahun-tahun, dia mengeluh kepada Nabi Musa. Ya Musa, bukankah janji Allah katanya dia miskinkan saya hanya cukup 1 tahun. Nah saya sudah lama berkaya-kaya tidak pernah habis. Kemudian Nabi Musa berkata, tunggu, kulaporkan kepada Allah. Menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, ini umatku tadi didatangi kak.
Katanya kau janji mereka miskin hanya cukup 1 tahun. Orang kaya dia cukup 1 tahun, miskin kembali. Tapi kenapa dia tidak kembali miskin? Berkata Allah kepada ini Nabi Musa, ya Musa, betul saya janji mereka menjadi miskin kembali 1 tahun. Tapi karena janjiku terdahulu, ketika engkau bantu agamanya Allah 1%, maka kau ganti menjadi 10%. Ketika engkau bantu agama Allah menjadi 10%, akan ku ganti menjadi 100%. 100% kau bantu Allah, akan ku ganti menjadi 100.000. Itu rahmatku orang-orang yang ahli sedekah. Dan insya Allah tidak ada orang miskin yang rajin sedekah, tidak ada orang kaya jatuh miskin menjadi jatuh miskin kalau orang ahli sedekah. Alhamdulillah. Bu, Masta, kasih keluar memang. Narapi, mate kit lebih dulu sa bapak na, nalas itu laweta. Napaki mabene. Sumbangkan insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah hampir 1 jam tidak terasa. Maka cukup kita bermuhasabah diri, mengetuk hati kita insyaallah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Intinya na sanabita na rekomelokin seselama. Pertama tadi, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Hubungan kepada manusia, yang namanya manusia tidak lepas daripada kehilapan dan dosa. Pasti kamana kekurangan ta, pasti kamana keistimewaan ta, pasti kamana kesalahan ta. Makanya kita tugas manusia, jangan suka ceritakan kejelekan orang lain. Apa engkau tahu ini memiliki kipas angin alena tak putara. Masukku saya toh ndak usah terlalu diurus seperti itu. Pepatah mengatakan segemuk-gemuknya ikan hiu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya, seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Maka jangan kau ceritakan kejelekan orang lain, karena kita juga punya kejelekan masing-masing. Alhamdulillah. Maka bermuhasabahlah diri, tenangkan pemikiran, mudah-mudahan kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.